Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Edi Junaidi. Kali ini kita akan membahas soal UTBK untuk mata pelajaran fisika. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Untuk saat ini kita akan membahas soal yang lainnya dari pembahasan sebelumnya, yaitu babnya itu tentang gelombang bunyi ya. Tepatnya di sini tentang efek Doppler. Nah, coba kita lihat soalnya seperti ini ya. Seorang pendengar, sebut saja O, berada di tengah antara dua sumber bunyi yaitu P dan Q yang berada pada suatu garis lurus sumbu X. P berada di sebelah kiri O dan Q berada di sebelah kanan P. Saat diam, P dan Q menghasilkan bunyi yang sama, yaitu sebesar F. Jika kemudian P bergerak ke kiri dengan kelajuan konstan sebesar 0,25 V0 dan Q bergerak ke kanan dengan kelajuan Q kali V0, menurut O terjadi layangan bunyi sebesar 2/15 F. Jika V0 adalah cepat rambat bunyi di udara, maka kecepatan Q sebesar berapa meter per sekon. Nah, coba untuk membantu kita memahami soal ini, seperti biasa kita gambarkan dulu sketsanya. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini ada Di sini ada 3 orang ya. Atau gini, di sini itu ada satu pendengar ya, yaitu O ya. Kemudian ada 2 sumber bunyi yaitu P dan Q ya. Nah, ketika dalam keadaan diam ya, P ini mengeluarkan bunyi dengan frekuensi sebesar F dan Q juga mengeluarkan bunyi dengan frekuensi yang sama yaitu F. Nah, di sini tidak ada masalah ya ketika dalam keadaan diam. Jadi apa yang dikeluarkan, bunyi yang dikeluarkan oleh P ya, itu frekuensinya akan sama dengan yang didengar oleh O ya. Begitupun untuk sumber bunyi Q. Untuk sumber bunyi Q ini ketika mengeluarkan bunyi dengan frekuensi F, maka akan didengar oleh O itu frekuensinya sama gitu kan ya, yaitu sebesar F. Nah, berbeda halnya ya jika P dan Q ini bergerak ya. Nah, di soal dikatakan P ini bergerak ke kiri ya sebesar 0,25 V0. Sedangkan Q bergerak ke kanan sebesar Q V0. Nah, maka di sini akan berbeda frekuensi yang diterima oleh O ya. Jadi ketika P dan Q ini bergerak, maka frekuensi yang diterima oleh O ya itu akan berbeda dengan yang dikeluarkan oleh P maupun Q ya. Nah, ini konsep ini ya itu dikemukakan oleh efek Doppler ya. Dan
nanti ada rumusnya ya oleh Mr. Doppler ya. Maka kejadian ini dinamakan dengan efek Doppler, terjadi efek Doppler. Nah, ketika di sini ada dua sumber bunyi yang didengar oleh O ya, maka di sini akan terjadi pelayangan ya. Nah, ketika tadi dalam kondisi diam ya sumber bunyinya, maka O ini tidak mendengar bunyi pelayangan ya karena dua-duanya diam ya. Kalau di sini ketika P dan Q bergerak, maka nanti akan ada frekuensi pelayangan ya. Nah, frekuensi pelayangan ya atau pelayangan bunyi itu kita simbolkan dengan delta F, merupakan selisih antara frekuensi yang diterima oleh O dari P ya dikurangi oleh frekuensi dari Q yang diterima oleh O. Nah, kita uraikan rumus ini ya. Delta F atau pelayangan bunyi itu sama dengan frekuensi yang diterima O dari P itu menurut Doppler itu rumusnya begini, V0 ya. Harusnya di sini ada plus V pendengar ya, P pendengar. Nah, karena di sini pendengarnya dalam hal ini O ya. Jadi di sini rumus awalnya itu V0 ditambah VO ya atau kecepatan O, karena di sini O ini diam ya sehingga 0 kecepatannya. Nah, per atau dibagi V0 ditambah VP ya. VP ini kecepatan P ya, sumber bunyi. Nah, dikalikan frekuensi yang dikeluarkan oleh P ya, yang dikeluarkan oleh P atau sumber. Dikurangi V0 per P0 ditambah V Q ya, kecepatan Q dikalikan frekuensi yang dikeluarkan oleh. Nah, V0 di sini adalah kecepatan bunyi di udara. Baik, setelah kita uraikan rumus pelayangan bunyi ini, maka kita masukkan angka-angka yang diketahui di soal. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk delta F atau pelayangan bunyi ya di soal diketahui sebesar 2/15 F. Itu sama dengan, nah di sini ya V0 ditambah, nah untuk kecepatan P ini di soal diketahui 0,25 V0 dikalikan F ya. Dikurangi V0 dibagi V0 ditambah kecepatan Q-nya itu adalah Q kali V0 ya dikalikan F. Nah, karena setiap suku itu ada F-nya ya, baik ruas kiri maupun ruas kanan, maka nanti F-nya bisa kita bagi ya dengan F ya. Maka di sini bisa hilang ya F-nya. Nah, sehingga nanti ya akan kita hasilkan angka seperti ini. Ya. Jadi F-nya sudah kita coret ya. Maka di sini yang tinggal adalah 2
4/15 sama dengan ya 1 per, nah di sini menjadi V0-nya bisa dicoret karena di atas dan di bawah ya ada V0. Ini bisa kita coret, bisa kita hilangkan. Nah, sehingga di sini ada angka 1 ya. Jadi 1 ditambah 0,25 itu sama dengan 1,25. Dikurangi, nah ini juga sama, V0-nya bisa dicoret karena di atas dan di bawah ada V0-nya. Yang tinggal di sini 1 ditambah Q ya. Nah, jadi 1/1 ditambah Q. Nah, coba kita lihat di sini dari persamaan ini kita ingin mencari Q ya. Nah, kita pisahkan 1/1 plus Q itu sama dengan, nah 1/1,25 itu sama dengan 4/5. Jadi kita pisahkan 1/1 plus Q-nya ya, karena kita ingin mencari Q. Kita letakkan di sebelah kiri, nah maka di sini 1/1,25 itu adalah 4/5 ya. Jadi 1,25 itu kan 5/4 ya, karena penyebut. Nah, ini nanti bisa dibalik jadi 4/5 dikurangi dengan 2/15 ya. Nah, kemudian di sini pecahan ya, yang penyebutnya belum sama. Nah, kita samakan dulu ya dengan menggunakan KPK dari 5 dan 15. KPK 5 dan 15 itu adalah 15. Nah, kita kalikan berarti 5 untuk menjadi 15 dikalikan 3 ya. Atau 15 dibagi 5 itu 3. Nah, 3 kali 4 itu 12. 15 bagi 15 itu 1. Nah, 1 kali 2 itu 2 ya. Sehingga di sini menghasilkan 12 dikurangi 2 itu 10. Nah, penyebutnya 15. Nah, sehingga nanti didapatkan ya di sini 10/15 ya, tadi di sini 1/1 plus Q. Nah, kali silang saja ya. 1 dikali 15 itu ada 15. Kemudian yang ini 10 dikali 1 plus Q ya. Berarti 10 dikali 1 itu 10. 10 dikali Q itu sama dengan 10 Q. Nah, maka didapatkanlah hasilnya adalah di sini 15 dikurangi 10, 5 sama dengan 10 Q ya. Nah, sehingga nanti Q-nya adalah 5 dibagi 10 sama dengan 0,5 ya. Jadi jawabannya E. Baik, demikian pembahasan soal UTBK ya, tentang gelombang bunyi, dalam hal ini tentang efek Doppler. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sukses selalu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.